Oke, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan kembali mengenai materi di bab ke-13 setelah minggu kemarin pada bab 12. Oke, pada bab 13 ini kita akan membahas dari erosi, pengikisan. Ya, sebelum sebelum mendalami mengenai bagaimana itu erosi, pada bab sebelumnya, kita telah mempelajari juga tentang pelapukan. Jadi ini merupakan rincian ulang mengenai tahap erosi yang sempat disinggung pada bab sebelumnya. Jadi di sini kita ulik kembali mengenai apa itu erosi. Ya, erosi merupakan sebuah pengikisan di mana sebuah permukaan yang turun karena pengaruh pengaruh dari luar atau bisa dikatakan pengaruh eksternal ya. Oke, jadi proses permukaan itu mencakup yang namanya aspek-aspek yang sempat kita singgung kemarin. Jadi ada pelapukan, terus ada juga erosi, ada transportasi, dan pengendapan. Nah, pengendapan ini yang akan membentuk lahan. Jadi kemarin telah dijelaskan bahwasanya pelapukan itu akan menghasilkan sebuah tanah. Ya. Jadi semua proses permukaan itu dipengaruhi oleh interaksi batuan, air, dan udara. Jadi semua itu saling berkorelasi karena adanya gravitasi. Oke. Jadi bentuk lahan yang kita ketahui seperti gunung, eh, seperti tebing, seperti bukit, ya itu merupakan semuanya proses permukaan. Bahasanya kemarin dijelaskan pada kelas geologi fisik, pada penjelasan Pak Aris. Bahasanya Surabaya ini terbentuk karena hasil endapan endapan batuan yang tertransport ya. Jadi batuan ini yang mengalami transport itu mengendap di Surabaya dan menghasilkan Surabaya ini panah ya. Jadi semua itu mengalir. Jadi yang disebut namanya transport tadi. Itu hanya untuk contoh saja. Lalu sama halnya mengenai dengan pelabuhan. Erosi ini juga ada hubungannya dengan sistem bumi. Sama kaitannya. Pada sistem buminya itu seperti kemarin atmosfer. Jadi kaitannya ini kemarin kan terjadi pelapukan kimia karena atmosfer. Ya. Atmosfer di sini kan ada hujan, angin, dioksida, CO2. Ini merupakan menuju pelapukan kimia. Jadi ini kaitannya. Korelasi tersebut itu akan menimbulkan sebuah proses permukaan yang kita sebut erosi, pelapukan. Dan juga ada hidrosfer, jadi air. Air ini memicu longsor. Tidak hanya longsor, tapi juga erosi, terus gelombang, ya, geyser, terus geosfer. Geosfer ini batuan. Batuan itu bisa tererosi. Kemarin study case yang yang dijelaskan dengan Pak Aris, bahwasanya ada batuan yang sangat menjulang tinggi. Itu disebabkan bahwasannya dulu menjulang tinggi seperti ini ya. Dan dijelaskan bahwa dulu itu permukaannya itu segitu. Karena rekan-rekan batuannya ya, yang di samping-sampingnya itu terkikis atau alami erosi. Maka hanya tinggal satu tebing batuan yang sangat menjulang gitu. Itu kayak tadi. Lanjut mengenai biosfer. Ya, biosfer ini eh, tumbuhan, makhluk hidup lah ya. Oke. Jadi
makhluk hidup ini juga bisa mempercepat erosi. Contohnya saja itu penebangan. Ya, penebangan itu bisa membuat eh, konstruksi tanah itu beda ya. Atau mengalami perubahan yang menyebabkan kestabilan lereng itu akan terganggu. Oke, jadi di belakang saya ini merupakan gambar ya erosi bisa juga ini. Ini kan juga uh, karena longsor ini. Ini erosi dan terjadi longsor ya. Tahapannya kan seperti itu karena materialnya akan turun terus. Di sini juga bisa disebabkan karena penebangan hutan. Ya, oke. Jadi apa yang membuat pengikisan pengisian terjadi. Jadi ketika material di sebuah lereng itu ada di kondisi yang tidak stabil, eh, maka itu bisa jadi acuan terjadinya pengisian. Tidak stabil maksudnya terhadap gravitasinya. Ya, tidak stabil, karena sering melorot ya bahasa Jawanya. Dia melawan gravitasi, tapi dia bisa. Oke. Jadi pergerakan massa itu pergerakan massa di sini itu maksudnya adalah erosi tadi itu bisa mencakup proses yang lambat ya yang lambat creep dan juga ada yang cepat ya cepat itu tentunya longsor. Oke, jadi klasifikasi masuk ya belajar gitu klasifikasi untuk berdasarkan pengikisan itu atau erosi itu ada kecepatan di sini ada tadi sangat lambat atau creep ini ada milimeter sentimeter per tahun dan ini sangat cepat ini longsoran material yang eh, sampai puluhan kilometer ya per jam. Itu ya beda. Ya, ada juga jenis material. Jadi jenis materialnya adalah ada batuan dasar. Batuan di dasar. Seperti longsor batu itu. Jadi melihat batuan dasarnya itu apa. Sehingga terjadi bengkisan. Kan? Nah, jadi klasifikasi berdasarkan material. Ada juga tanah. Tanah. Jadi tanah itu ada yang dominan dasar. Halus. Kan dengan air tinggi itu lumpur. Halus. Iya, tanah. Kasar lebih ke ada puing-puing gitu ya. Ini material ini juga mempengaruhi. Biasanya kandungan acting gitu lebih cenderung kan dia itu mudah untuk terjadi erosi kaitannya dengan hidrosfer tadi. Terus ada jenis gerakan. Jadi jenis gerakan ini ada aliran, fluida. Kalau kita ngomong fluida, aliran tanah, lumpur, terus ada juga jenis gerakan namanya geser, sliding. Ini merupakan geseran translasi, oke. Dan juga rotasional, pelan. Selama ini dan geser melengkung, sedangkan yang translasi ini nah, oke. Itu merupakan klasifikasinya. Jadi ada yang namanya faktor pengendali. Jadi bisa dikendalikan oleh beberapa faktor terkait erosi atau pengikisan. Ya. Jadi pertama itu gravitasi. Kenapa gravitasi? Jadi komponen gravitasi itu kan menghasilkan gaya geser dan eh, mendorong ya, gaya geser dan gaya normal itu berat. Ini bisa menjadi acuan untuk faktor pengendali. Terus ada juga eh, air ya, air. Ya. Jadi sedikit air itu meningkatkan kekuatan tanah. Tegangan permukaannya itu lebih kuat. Baliknya, kalau air berlebihan seperti yang tadi kandungan air tinggi, maka itu akan meningkatkan berat dan tekanan. Ya. Jadi itu akan menurunkan kekuatannya. Oke. Yang ketiga, ada mekanisme.
mekanisme eksternal ya saya menyebutkannya karena ada yang namanya di sini tuh gempa bumi. Jadi getaran ini akan mengurangi stabilannya. Ada juga hujan yang sangat lebat ya, curah hujan tinggi. Ini kan akan membuat tanah itu jenuh terhadap air. Terus ada juga mengenai konstruksi, ya, konstruksi permukaannya. Jadi seperti adanya pemotongan lereng, pengubahan eh, beban, ya, konstruksi. Jadi itu akan juga mempengaruhi erosi, pengikisan. Jadi dalam sebuah, kalau kamu mau ngobrolin strategisnya, dalam sebuah bangunan rumah itu kan juga mempunyai indikator yang harus dilaksanakan untuk mencegah terjadinya ketidakseimbangan atau ketidakstabilan. Ini kan termasuk mekanisme dari konstruksi. Karena bisa saja mendirikan bangunan eh, juga harus melihat kan bagaimana keadaan permukaan tanah yang akan dibangun di atasnya itu sebagai fondasi juga akan dipertimbangkan dengan eh, sekitarnya ya sekitarnya seperti itu. Terus ada juga erosi sungai gelombang ini akan mengikis kaki lereng. Itu merupakan faktor pengendali. Jadi sekarang kita masuk ke dalam jenis klasifikasi ya. Ini sekarang jenis. Jadi jenis erosi massal, oh, pengikisan atau pengikisan. Sebut saja seperti itu. Ada yang namanya creep tadi, creep. Creep ini pergerakan tanahnya sangat lambat ya. Jadi penyebabnya biasanya itu mengenai siklus ya, siklus basah kering permukaannya, basah kering atau beku, cair. Itu akan melambat. Oke. Terus ada juga aliran. Aliran. Jadi ada beberapa jenis aliran. Jadi yang pertama ada aliran tanah. Ya. Jadi ini materialnya dominan halus. Biasanya yang terjadi setelah hujan. Jadi terus sering diikuti Islam ya, atau rotasional di bagian atasnya. Geraknya lambat, lambat, lambat. Tapi nggak terlalu lambat seperti yang gripnya. Ada juga solifluksi. Ya. Solifluksi ini biasanya di daerah dingin. Jadi pada daerah dingin itu lapisan atasnya mencair. Ya. Yang mengakibatkan karena jenuh terhadap air dan mengalirnya lambat. Dan juga aliran material, debris flow. Debris flow ini merupakan campuran material kasar dan air. Bergeraknya itu cepat ya, sini. Jadi material kasar dan tercampur. Dan juga aliran lumpur, mud flow. Ya, mud flow ini dominasi partikel halus dan air. Ya, pengalirannya ini seperti susu kental ya. Oh, ada. Itu untuk aliran. Jadi ada aliran tanah, ada solid fluksi, dingin, material, debris flow, lumpur, flow. Oke. Dan juga ada mengenai jenis longsoran debris. Debris avalanche ya. Maksudnya ini gerak paling cepat ya. Di mana mengandung masa batu besar, tanah yang juga besar. Misalnya, oke. Jadi untuk yang pertama tadi sangat lambat, terus di aliran ada yang mulai melambat menengah hingga aliran cepat. Terus ini ada yang di longsor debris ini paling cepat. Terus ada juga yang keempat di longsor batu atau rockfall. Jadi ini dipicu yang memicu faktornya itu adalah pelapukan juga sama pelapukan batuan. So ada juga yang kelima longsoran bawah air, rockfall, rockslide. Bedanya rockslide ini menggeser ya, terasi. Ya, jadi ada juga yang tadi rockfall
Ya, rockfall itu yang melakukan, sedangkan rockslide ini eh, memungkinkan merubah batuan yang melapuk itu jadi batu longsoran yang besar, rock offlate. Ada juga yang keenam, longsoran bawah air ya. Jadi biasanya ini biasanya memicu tsunami ya, longsoran bawah air, terlaut yang curam. Jadi itu, terus juga ada yang pencegahan longsor. Atau juga longsor kan tadi pengaruh kaitannya ada korelasi dengan erosi. Jadi untuk pencegahan longsor sendiri ini bisa uh, mulai dari pencegahan pergerakan tanah. Jadi mengurangi sudut lereng mungkin dengan bisa melakukan uh, penimbunan material-material yang tidak menyebabkan kemiringan lereng itu sangat curam, itu bisa saja. Jika memungkinkan potensi itu eh, mengenai metodenya bisa, ah, itu bisa dieksekusi. Jika membuat terasering, bisa, biasanya kan di pertanian gitu ya. Bisa juga membangun tembok penahan ya. Jadi ini juga salah satu termasuk dan sistem drainasenya. Jadi juga mengurangi korelasi dengan air akan eh, berkaitan dengan tanah pada juga bisa menanam vegetasi pohon-pohon dan menstabilkan tanah. Jadi kalau banyak yang ditebang, dia akan mengurangi kestabilan. Jadi ada pencegahan itu tadi longsor, longsoran batu ya, tadi longsoran tanah, pergerakan tanah, ini longsoran batu. Jadi kalau batu longsor, batu besar itu sangat bahaya juga ya. Ya oke. Jadi untuk pencegahannya itu bisa uh, menghilangkan batu yang berpotensi jatuh. Jadi melalui bisa melalui pagar penahan rockfall beds. Setelah saya baca tadi juga ada membangun atap pelindung untuk jalan, snow shade, dan mengidentifikasi bidang lemah sebelum konstruksi. Nanti sebelum melakukan konstruksi harus dianalisis, mengidentifikasi bidang lemahnya itu di mana. Oke, itu. Nah, pada intinya, pada bab pembahasan di chapter 13 mengenai erosi ini mengkaitan atau berkaitan, maksud saya itu dengan pergerakan dari erosi, pengikisan, massa, jadi gerakan material ke bawah, ya, akibat gravitasi dan semua kan yang bergerak ke bawah karena gravitasi dan juga itu dipicu oleh eksternalnya, jadi eh, nambah material yang terus-terusan. Jadi, kalau study case-nya pada Semeru, Semeru kan vulkanik, pasirnya itu selalu keluar terus. Ya. Penambahan dia itu akan membuat mencapai maksimumnya yang membuat dia itu selalu terjadi longsor atau erosi turun. Jadi faktor utama jadi ini adalah ada kemiringan, terus ada materialnya, ada air, atmosfer, gaya, geser, kekuatan geser. Ini kan juga masuknya kan eh, dalam gravitasi. Oke. Terus jenis berdasarkan klasifikasinya ada kecepatan, gerakan, itu ada grip, flow, slides, walls, lambat, aliran, terus ada juga eh, pergeseran, ya, jenis material, gerakan, aliran, light, jatuhan, pole, kayak gitu ya. Lalu juga ada eh, artinya namanya pencegahan ya, mitigasi ya, dengan rekayasa lereng, konstruksi identifikasi, menerapkan drainase, penahan, vegetasi, terasering. Nah, itu kan adalah mengaspek, melihat aspek geologi untuk dilakukan mitigasi. Jadi itu
dan bisa menjadi keyword ya di sini adalah air. Jadi air itu sangat menentukan. Jadi, sedikit air itu bisa menstabilkan, sedangkan terlalu banyak itu bisa melemahkan. Oke. Itu mengenai ringkasan dari penjelasan chapter 13 menggunakan bahasa pembangun saya. Singkatnya dan mudahnya itu seperti itu yang saya tangkap. Ya mudah-mudahan bisa menjadi bahan pembelajaran bersama, bahan evaluasi bersama untuk kedepannya jadi lebih baik. Sekiranya cukup dari saya untuk penyampaian informasi pada chapter 13. Kurang lebihnya mohon maaf apabila penyampaian masih dikata atau dinilai kurang lengkap, atau informasi yang kurang tepat. Nah, mohon maaf. Oke, mungkin itu saja saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Haidarullah dengan NFP akhir 006 pamit. Terima kasih.